Pada sesi ini saya akan menjelaskan sebuah contoh soal transfer panas konduksi pada dinding datar yang berbentuk dinding tungku ya. Nah, di sini ada gambar ya, sebuah dinding tungku terdiri dari 3 lapis ya, di mana 10 senti ini adalah bentuknya adalah bata tahan api dengan nilai K-nya atau konduktivitasnya adalah 1560 watt per meter derajat Kelvin. Kemudian diikuti yang kedua ini adalah lapisan kedua adalah 23 cm dari bata insulasi kaolin yang dengan nilai K adalah 0,073 ya watt per meter derajat Kelvin, dan yang terakhir ini lapisan yang terakhir adalah 5 cm tebalnya, yaitu Mansori dengan nilai konduktivitasnya adalah 1 watt per meter derajat Kelvin. Nah, temperatur pada permukaan dinding ya, dinding yang di sini itu adalah 1370 derajat Kelvin dan pada permukaan luarnya adalah 360 derajat Kelvin. Pertanyaannya, berapakah temperatur pada permukaan kontak ya? Jadi permukaan kontak yaitu T2 dan T3. Nah, untuk membahas soal ini kita pertama menghitung resistensi termal masing-masing material ya per meter kubik luas. Jadi R1 kita tahu bahwa ini adalah rumus untuk menghitung resistensi untuk bata tahan api. Nah, kita tahu bahwa L1 per K1 kali A1. Nah, ini adalah menghitung resistensi termal yang terjadi pada dinding datar ya. Nah, L1-nya adalah 0,1 meter dibagi K1 adalah 1560 watt per meter derajat Kelvin dikali A1 ini adalah kita anggap 1 meter. Nah, sehingga kita peroleh nilai dari R1 adalah 0,0641 Kelvin per watt. Nah, sedangkan R2 untuk kaolin itu adalah L2 per K2 kali A2. Nah, di mana L2 ini adalah jaraknya itu 0,23 meter dibagi dengan K2 adalah 0,0173 watt per meter Kelvin dikali dengan A2 kita anggap di sini adalah per 1 meter, maka kita peroleh 13,2 Kelvin per watt. Nah, R3 untuk yang Mansori kita tahu bahwa rumusnya adalah L3 per K3 dikali A3. Nah, di mana L3 ini adalah tebalnya itu adalah 0,05 meter per K3-nya adalah 1 watt per meter derajat Kelvin sekali dengan 1 meter sehingga dapat 0,05 Kelvin per watt. Nah, kita tahu bahwa sigma R atau penjumlahan dari resistensi termal adalah R1 tambah R2 tambah R3. Jadi kalau kita jumlahkan nilai ini, maka kita peroleh 13,41 Kelvin per watt. Nah, kemudian kita tahu bahwa perbedaan suhu T1 dikurang T4 itu adalah 1370 kurang 360, jawabannya adalah 1010 derajat Kelvin. Nah, kalau kita masukin ke harga bahwa kita tahu bahwa Q adalah T1 kurang T4 atau delta T dibagi sigma R, maka delta T kita harus sudah dapat bahwa 1010 derajat Kelvin dibagi dengan delta sigma R adalah 13,41, maka kita dapat 75,3 watt. Nah, setelah kita dapat, kita tahu bahwa kalau kondisi dalam keadaan tunak, maka laju transfer energinya itu akan sama yang lewat pada setiap dinding tadi ya, kita tahu. Nah, maka kita bisa menghitung temperatur di bidang batas yang tahan api kaolin tadi ya, antara T2 dan T3. Maka kita bisa peroleh bahwa kita tahu bahwa T1 dikurangi T2 sama dengan Q kali R1, maka nilai 75,3 ini adalah Q-nya kali dengan R1-nya. R1 ini adalah 0,0641, kita peroleh 4,83 derajat Kelvin. Nah, sedangkan T1 kurang T2, maka ditanya T2, maka T2 adalah T1 dikurangi dengan Q kali R1. Nah, Q kali 1 adalah 4,8. Nah, kita tahu bahwa T1 adalah 1370 dikurangi 4,8, maka kita dapat 1365,2 derajat Kelvin. Nah, begitupun juga halnya kita mencari untuk T3, maka kita tahu bahwa T3 kurang T4 sama dengan Q kali R3. Nah, R3 ini adalah resistensi yang Mansori, kita kalikan, berarti Q-nya adalah 75,3, maka R3 adalah Mansorinya adalah 0,05, maka kita peroleh 3,77 derajat Kelvin. Maka kalau kita cari T4, maka
T3 ditambah Q kali R3 sehingga kita peroleh T3 adalah 3,77. Ini adalah nilai dari Q kali R3 tambah T dari T4 ini adalah 360 derajat Kelvin sehingga kita dapat 363,8 derajat Kelvin. Nah, sekarang kita sudah bisa menghitung T2 dan T3. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.